daripada pelajaran Know ye not that ye are the temple of God. Okay. Kita tahu bahwa gereja itu adalah orang-orangnya, bukan bangunan-bangunannya, bukan organisasi. Dan gereja itu dilambangkan di Alkitab sebagai wanita ya. Ada dua macam gereja, wanita yang murni dan wanita yang kotor, pelacur. Gereja yang murni adalah Yerusalem. Gereja yang kotor adalah Babylon. Dan di Efesus 5 ayat 23 dikatakan bahwa sebagaimana suami adalah kepala daripada istri, okay, Kristus pun kepala daripada gereja. Okay. Dan oleh sebab itu, hubungan Kristus yaitu kepala dengan gerejanya yaitu tubuh dilambangkan oleh pernikahan. Okay. Dilambangkan oleh pernikahan. Dan oleh sebab itu kita akan lihat pelajaran ini sehubungan dengan lambang pernikahan. Hubungan kita dengan Kristus itu ada diilustrasikan di Alkitab oleh pernikahan. Oke, mari kita mulai. Marriage covenant namanya. Atau persetujuan atau perjanjian pernikahan ya. Kalau di dalam pernikahan di dunia ini kita tahu perjanjiannya masing-masing pihak ya harus bilang I do dengan dia punya perjanjian antara suami dan istri. Dan kita mau lihat apa yang harus disetujui oleh gereja, yang mana gereja akan bilang I do terhadap perjanjian yang dibuat Kristus kepada gerejanya. Oke? Kita mulai di 2 Korintus 6 ayat 14. Di sini katakan, janganlah kamu dipersatukan dengan yang tidak percaya, unequally yoked ya. Jadi dipersatukan dengan yang tidak sepantas. Kamu dengan yang tidak percaya. Nggak bisa kamu bersatu padu dengan yang unrighteous kalau kamu itu righteous. Nggak bisa kamu kalau itu terang dipersatukan dengan gelap. Nah ini Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Kristus sedang bicara kepada gerejanya. Dan kalau Kristus sedang bicara kepada gerejanya, tergantung dengan gerejanya mau bilang I do atau tidak. Ayat 15. Apa hubungan Kristus dengan Belial? Apa bagian orang percaya dengan yang tidak percaya? Ayat 16. Apa persetujuan Ka'bah Bapa dengan berhala-berhala? Kamu adalah Ka'bah, Bapa yang hidup kan? Kamu adalah the temple of God. Atau kamu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Dan Bapa telah berkata, aku akan berdiam di dalam mereka. Dan aku akan menjadi mereka punya God, dan mereka akan menjadi umat-umatku. Jadi kita lihat di sini, di Kejadian 17 ayat 7 dan 8, ini adalah satu perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Dengan Abraham, perjanjian ini dilakukan atau diadakan di perjanjian lama ya. Mari kita lihat. Ini Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Oke, kita ke Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Dikatakan di sini, aku akan establish covenantku antara aku dan engkau, kan? Untuk menjadi satu covenant yang kekal. Lalu bilang apa? Aku akan menjadi bagi mereka, mereka punya God. Dan di tempat yang aku sudah janjikan, engkau akan menempatinya selama-lamanya.
Dan aku akan menjadi mereka punya God. Jadi ini kata God ini ialah kata covenant. Kan? Artinya untuk menjadi bride atau mempelai wanitanya Kristus, itu berlakunya selama-lamanya. Okay? Nggak ada perceraian di sini. Ini adalah pernikahan yang kekal namanya kan. Selama-lamanya. Sebagaimana yang dibuat dengan Abraham di Kejadian 17. Okay? Jadi kita lihat lagi bahwa di sini dikatakan kamu Ka'bah Tuhan. Dan kalau kamu Ka'bah Tuhan, roh Tuhan berdiam dalam kamu. Ini adalah covenant. Dan covenant adalah perjanjian antara calon suami dengan calon istri kan. Kristus dengan gerejanya. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, kalau kamu berdiam dalam aku, firmanku atau rohku berdiam dalammu. Jadi di sini dikatakan bahwa roh Tuhan akan berdiam dalam kamu. Dan roh Tuhan itu sama dengan firman Tuhan. Jadi waktu Tuhan bilang, aku akan berdiam dalam kamu, ini sama dengan suami dan istri punya rencana untuk ada anak. Karena untuk ada anak, suami akan berdiam dalam istrinya, dalam bentuk benihnya, dan menghasilkan anak. Okay? Ini dia punya perjanjian. Artinya ada rencana untuk ada anak. Tapi di Alkitab ini, anak ini adalah karakternya kan, karakter. Dan karakter adalah untuk gereja melahirkan, itu sama dengan gereja mengungkapkan karakter Kristus. Jadi yang akan lahir adalah karakter. Karena kita tahu anak itu sama dengan orang tuanya kan. Sama dengan kalau kita gereja, kita akan memiliki karakter Kristus, yaitu karakter Bapa. Karena benihnya, Lukas 8 ayat 11, firman-Nya berdiam di dalam gerejanya. Dan kalau bukan firman yang berdiam, itu bukan gerejanya. Dari mana kita tahu itu bukan gerejanya? Karena yang lahir bukan karakter Kristus. Jadi gerejanya itu selalu akan menghasilkan karakter Kristus karena benihnya, firman-Nya, rohnya berdiam dalam dia. Jadi nggak bisa kita bilang kita adalah gereja Kristus, tapi karakter kita nggak ada bedanya dengan karakter setan. Itu bukan gereja Kristus kan? Karena cuma ada dua Bapa, cuma ada dua Bapa, Bapa di surga dan Yohanes 8 ayat 44. Bapa yang Tuhan Yesus bilang adalah bapanya orang-orang Farisi yang mau membunuh Tuhan Yesus, yang karakternya berbeda dengan Abraham. Kan? Lalu 1 Petrus 1:23 dikatakan dilahirkan kembali ini ya. Jadi untuk dilahirkan atau dihasilkan kembali karakter Kristus di dalam gerejanya itu karena firman-Nya atau rohnya berdiam di dalam mereka selama-lamanya. Sebagaimana itu janji yang diberikan kepada Abraham itu berlangsungnya selama-lamanya. Orang yang dilahirkan kembali, karakternya nggak pernah berubah selama-lamanya. Kalau kita baca di Testimony volume 5, halaman 216 dikatakan, di saat decree dijalankan, mereka punya seal sudah diimpress, karakter mereka akan tetap murni selama-lamanya. Artinya, ini perjanjian rencananya untuk berlangsung selama-lamanya. Karakternya atau buah daripada pernikahan ini, karakternya selama-lamanya. Dan yang karakternya selama-lamanya itulah yang akan berdiam di tanah perjanjian selama-lamanya. Artinya dia punya paspor, boleh dikatakan dia punya paspor ya. Dia punya paspor, dia punya surat izin untuk tinggal di tanah perjanjian untuk selama-lamanya, ialah memiliki karakter yang bisa bertahan selama-lamanya. Efesus 4 ayat 30. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus karena Roh Kuduslah yang memeteraikan engkau. Jadi saya dimeteraikan hanya kalau saya gereja Kristus. Karena gereja Kristus berdiam roh Bapa dan roh itulah yang memeteraikan saya. Artinya sesuai dengan Wahyu 14 ayat 1 dan Wahyu 7 ayat 4, 144 itu adalah bride of Christ atau mempelai wanitanya Kristus. Betul?
Karena roh Tuhan berdiam dan mereka dimeteraikan oleh roh Tuhan yang berdiam dalam mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Mereka adalah orang-orang yang karakternya sama dengan suaminya. Sama dengan Bapa dan Kristus. Dan mereka lah yang akan berdiam di tanah perjanjian untuk selama-lamanya. Karena karakternya lah paspor untuk bisa tinggal di situ selama-lamanya. Kita lihat di sini. Wahyu 14 ayat 1. Kita lihat di Bukit Sion, dan kita tahu Bukit Sion di Ibrani 12 ayat 23 adalah Yerusalem, betul? Di situ dikatakan 144.000 yang dimeteraikan di Wahyu 7, di dahi mereka tercatat nama Bapa. Kita tahu nama di Alkitab melambangkan karakter. Jadi 144 memiliki karakter Bapa, dan karakter itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan meteraikan itu artinya menjadikan bagian daripada. Jadi saya ini dibuat menjadi bagian daripada kebenaran. Kebenaran itu menjadi satu dengan saya. Sehingga apapun yang terjadi kepada saya, mau dianiaya, mau diancam mati, hanya itu yang keluar kalau saya itu adalah kebenaran. Saya itulah diisi dengan kebenaran, nggak bisa keluar sesuatu yang lain. Walaupun dianiaya pun, diancam pun, di apapun akan keluar seperti itu. Seperti kalau orang mau aniaya saya, lalu dibilang, siapa nama kamu? Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Saya nggak akan bilang nama yang bukan nama saya. Karena nggak masuk akal itu. Jadi kalau kita sudah memiliki karakter Bapa, biar mau dianiaya, nggak boleh jual, nggak boleh beli, akan dibunuh, lempar di lubang singa, dilempar di dapur api, saya tetap mengungkapkan karakter Bapa karena itulah yang di dalam saya, nggak bisa saya kasih keluar sesuatu yang tidak. Nggak bisa, itu mustahil. Artinya nggak ada yang bisa tembus akhir zaman ini kalau nggak dimeteraikan. Nggak ada yang bisa dimeteraikan kalau mereka belum pasti, belum belajar, belum menjadi satu dengan kebenaran, belum menghidupkan. Dalam kondisi apapun nggak berubah. Artinya mau siang, mau malam, mau dingin, mau panas, mau badai, mau damai, mau dalam apapun mereka punya prinsip nggak goyang. Itu yang dimeteraikan. Nggak bisa kita untuk situasi tertentu jawaban kita ini, di saat situasi krisis jawaban kita beda, itu nggak akan dimeteraikan itu. Karena nggak bisa saya mempelai wanitanya Kristus, kadang-kadang nggak bisa saya sekali-sekali gerejanya Kristus, nggak bisa. Nggak bisa saya kadang-kadang badannya daripada badan kegelapan dan badan yang terang, nggak bisa. Di Ibrani 12 ayat 22 dikatakan Gunung Sion ini, di Wahyu 14, Gunung Sion inilah kota Bapa yang hidup, Yerusalem di surga. Disinilah perkumpulan gereja firstborn. Atau gereja yang dilahirkan kembali. Artinya hanya orang yang dilahirkan kembali, yang memiliki karakter Bapa, yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, kan? Yang adalah the bride, mempelai wanitanya Kristuslah yang akan masuk surga. Bukan karena saya tapi ada surat baptisan. Saya punya uncle itu pendeta, saya punya opa itu presiden General Conference, itu nggak ada urusannya dengan masuk surga. Nggak ada urusannya. Jangan pikir karena saya sudah tercatat nama saya di dunia, itu udah jamin masuk gereja, apalagi saya paling malas belajar, dan kalau belajar pun nggak ngerti firman Tuhan. Bagaimana firman yang saya nggak ngerti bisa memeteraikan saya sebagai umat Tuhan, dan kalau saya dimeteraikan oleh sesuatu yang saya nggak ngerti, saya akan selama-lamanya nggak ngerti firman Tuhan. Apakah umat Tuhan yang tinggal di kerajaan surga selama-lamanya nggak bisa ngerti firman Tuhan? Jadi yang membuat gereja Kristus itu adalah karakter Kristus, dan karakter itu harus dipelajari dan dihidupkan. Jadi inilah dia punya syarat, oke? Apakah kamu mau menjadi gereja Kristus? Ini syaratnya, harus pisah dari kegelapan, harus pisah dari keberhalaan,
Kamu harus pisah dari yang tidak cinta kebenaran. Kamu harus pisah dari yang tidak percaya. Kamu harus pisah dari Belial atau Baal. Kamu harus pisah itu. Artinya kamu harus pisah dari kamu punya mantan-mantan yang dulu. Bisa nggak waktu di upacara pernikahan, waktu bilang, apakah kamu sudah mencintai calon suami itu dengan segenap hatimu? Well, 90%. Loh, kenapa 90%? Saya masih ada 10% terhadap mantan ketiga saya. Bisa? Kira-kira calon suami mau terima? Jadi kalau saya masih cinta dunia, saya masih indulge akan hal-hal duniawi, dan saya nggak mau lepasin, kira-kira saya bisa terima syarat ini waktu dia bilang, kamu harus pisah, harus tinggalkan, kamu ini semua, kamu harus jadi milikku segala-galanya, dan aku adalah Godmu segala-galanya, mau nggak? Baru kamu jadi bride Kristus, kamu lahirkan kembali, memiliki karakter Bapa, dan bisa menjadi bagian gereja di surga, karena kamu mau setuju, mau nggak? 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Dikatakan terus di situ, dilanjut. Oleh sebab itu, keluarlah dari antara mereka. Keluarlah dari Babylon. Wahyu 18:4. Berpisahlah dari Babylon. Janganlah menjamah yang kotor. Kita tahu yang kotor ini Babylon. Wahyu 18 ayat 2. Dan muntah di Yesaya 8 ayat 8. Ini Babylon. Kamu nggak boleh dengar-dengar doktrin Babylon. Itu yang membuat kamu kotor dan bingung. Kamu harus pisahkan. Saya nggak bilang saya bermusuhan dengan orangnya. Saya nggak bisa dengar ajaran-ajaran yang Alkitab bilang muntah. Yang kotor. Kotor artinya yang salah. Seperti ada 3 God. Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan Bapa itu bukan Bapa, cuma namanya Bapa. Anak itu bukan anak, namanya anak. Dan Roh Kudus apa dan? Dan yang menciptakan ini 3 oknum. Itu doktrin Babylon, itu Trinitas. Itulah fondasi pada gereja Katolik. Gereja Katolik punya fondasi, doktrin fondasi adalah Trinitas. Sementara Advent punya doktrin fundamental belief kedua adalah Trinitas. Sedangkan Tuhan Yesus bilang kepada Petrus di Matius 16 bahwa betul, saya adalah anak Bapa. Dan berdasarkan saya anak Bapa, berdasarkan semua firman yang keluar dari anak Bapa, saya akan membangun gereja saya. Kan? Artinya gereja saya, Kristus bilang saya punya gereja, saya punya bride, saya punya mempelai wanita ini kenal saya sebagai anak Bapa. Nggak bisa gereja Kristus bilang kamu namanya anak Bapa, walaupun kamu sebenarnya bukan anak Bapa. Itu anak Babylon namanya. Jadi kamu harus keluar dari Babylon. Kamu harus terpisah dari Babylon. Kamu nggak bisa menjamah yang kotor dalam hal spiritual dan dalam hal jasmani juga. Kamu harus jauhkan diri kamu. Lalu dibilang apa? Barulah saya akan terima kamu. Barulah saya akan terima kamu. Ayat 18, dan saya akan menjadi bapa bagi kamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku. Ini dia punya sumpah janji pernikahan. Ini dia punya marriage covenant kalau mau menjadi gereja Kristus. Jadi bagaimana saya di Babylon lalu saya bilang saya gereja Kristus? Bagaimana itu? Bagaimana saya bilang bahwa saya gerejanya Kristus? Kristus datang, dia akan angkat ke surga. Apakah dia akan angkat Babylon ke surga? Kalau di surga itu namanya Yerusalem. Bagaimana dia bisa angkat yang kotor? Bagaimana dia bisa angkat tubuh gereja yang penuh dengan doktrin iblis? Wahyu 18 ayat 2. Doctrine of devils. Nggak bisa. Saya harus terpisah dari itu. Kalau mau jadi bride-nya Christ, saya harus terpisah dari itu. Dan mengabdikan diri saya sepenuhnya untuk mengisi kebenaran firman Tuhan, apapun konsekuensinya. Dan di ujung konsekuensinya, kehidupan kekal dengan juru selamatmu dan Bapanya, yang adalah
juru selamat. Kita ke Wahyu 21 ayat 2. Dan Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Kita tahu Yerusalem adalah nama daripada firstborn kan? Dan dikatakan di sini, turun dari Bapa, keluar dari surga, dipersiapkan seperti mempelai wanita yang dihiasi untuk suaminya. Jadi kota Yerusalem ini kita turun dari surga seperti gereja. Karena mempelai kan. Lalu ayat 3 dikatakan, dan saya mendengar suara nyaring dari surga berkata, lihatlah Ka'bah Tuhan bersama dengan manusia, dan dia akan berdiam dengan mereka, dan mereka akan menjadi umat-umatnya. Dan Bapa sendiri akan bersama dengan mereka dan menjadi mereka punya God. Setiap kali dia bilang, saya akan menjadi kamu punya God, itu covenant di Alkitab. Setiap kali dia bilang, I will be your God, I will be their God, you shall be my people. Itu adalah perjanjian yang dia berikan kepada Abraham. Itulah perjanjian. Jadi setiap kali dia bilang itu, dia bilang apa? Itu marriage covenant. Nggak bisa saya mau covenantnya, tapi nggak mau jadi mempelai wanitanya. Di Wahyu 21 ayat 9 kita lanjut. Ini bride ini adalah istri, mempelai wanitanya domba. Ini kan. Ayat 10. Dan dia bawa saya ke gunung yang tinggi. Tidak tahu gunung yang tinggi itu seperti apa. Mount of Congregation kan. Dan menunjukkan kepada saya kota yang besar, Yerusalem yang baru, the Church of the Firstborn. Nah, kalau kita lihat di bukit yang tinggi ya, Great City, Yerusalem baru, dan kita Yerusalem baru adalah the bride, yaitu domba punya istri atau mempelai wanita. Kita lihat di Wahyu 14. Itu di Yerusalem kan? Kita lihat Wahyu 14, okay? Kita lihat di sini Wahyu 14. Dan saya melihat ada domba dengan istrinya di Bukit Sion kan? Dengan mempelai wanitanya. 144.000 memiliki nama Bapa ditulis di dahi mereka. Ini dia. Ini yang kita baca tadi kan? Ini yang kita baca tadi di Wahyu 21. Right? Great City, Holy Jerusalem. Turun dari surga dari Bapa. Lalu kita lihat di sini ya. Kristus turun ke atas bukit Zaitun, di mana setelah dia bangkit, dari situlah dia dengan malaikat-malaikatnya kembali ke surga ke Bapa. Jadi di mana Tuhan Yesus tinggalkan bumi, di situ setelah 1000 tahun dia akan kembali lagi persis di lokasinya. Waktu dia kembali lagi setelah 1000 tahun. Nabi mengatakan, Lord my God akan datang dengan semua saints-nya, dia punya umat, dan kakinya akan berdiri pada hari itu di Bukit Zaitun. Nah, kita tahu di Bukit Zaitun, di situ dia bergumul. Dan di situ murid-muridnya tidur, betul? Di Getsemani. Yang adalah Yerusalem di sebelah timurnya kan. Bukit Zaitun akan terbelah di tengahnya menjadi 2 bagian. Kayak lautan merah terbelah 2 gitu. Dan di situ kita lihat ada lembah yang besar. Dan Tuhan, Raja segala-galanya, akan menjadi Raja segala-galanya. Dan hari itu hanya ada one Lord. His name one, cuma 1. Dan sebagaimana Yerusalem baru ini yang berkilau-kilauan dengan kedahsyatannya turun keluar dari surga, dan dia beristirahat atau mendarat di tempat yang dimurnikan, siap untuk menerimanya. Dan Kristus dengan umat-umatnya dan malaikatnya masuk kota kudus itu. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan umat Tuhan. Karena waktu dibilang Tuhan Yesus itu masuk, walaupun di sini dibilang Tuhan Yesus umatnya dengan malaikat ya, tapi kita tahu Roh Tuhan harus masuk dulu ke kota ini kan yang dilambangkan gereja, baru ini bisa terjadi. Yeremia 31 ayat 31. Lihatlah harinya akan tiba, Yehova God bilang, di mana saya akan membuat
covenant yang baru dengan rumah Israel, dengan rumah Juda. Dikatakan, saya adalah suaminya mereka. Ayat 32. Jadi Tuhan membuat covenant. Jadi setiap kali covenant itu seperti pernikahan. Waktu dia bawa dari Mesir, makanya dia buat covenant di Sinai kan, walaupun mereka nggak lama setelah buat covenantnya, mereka membuat lembu emas. Ayat 33. Jadi kayak gini ya, baru pernikahan, baru acara pernikahan. Setelah pernikahan, dia punya istri yang baru ini main gila gitu. Artinya dia nggak benar-benar tinggalkan semuanya dong. Dia bilang I do, habis itu langsung main gila. Sama dengan umat Tuhan. Oh, semua yang Tuhan bilang kita akan lakukan. Setelah itu bikin lembu emas. Dan lembu emas sama dengan apa? Image of the beast. Jadi ada orang-orang yang mengaku sebagai the bride of Christ, yang mengaku sebagai gereja, tapi nggak lama setelah itu apa? Mereka terima mark of the beast atau mereka menyembah lembu emas. Kenapa? Karena mereka nggak mau tinggalin. Kenapa? Karena banyak orang yang waktu membuat perjanjian untuk menjadi the bride of Christ, waktu mereka dibaptis, mereka nggak ngerti kenapa dibaptisnya. Setahu mereka, pokoknya kamu dibaptis, dapat lagu Sion, dapat Alkitab, dapat uang pesangon, semua itu baptislah ya. Dia balik-balik terus. Dan banyak juga, ayo baptislah. Kamu punya teman sudah dibaptis kok. Oh, ini ada pendeta dari Amerika, kamu mau dibaptis dengan orang bule, ayo, betul? Anak-anak nggak tahu nama. Oh, kita sudah ada 5 ya, 5-nya kebetulan anak-anak ketua sidang dan pendeta, belajar pun nggak, betul? Karena yang dikejar adalah jumlahnya. Nah, ini gara-gara jumlah akhirnya ada golden calf. Kalian tahu nggak bahwa baptisan itu bukan main-main? Baptisan itu adalah satu pernyataan di mana saya akan menjadi the bride of Christ yang setia sampai mati. Dan sekarang orang hanya peduli dengan yang penting kita punya jumlah anggota dalam perkumpulan yang namanya gereja banyak. Walaupun orangnya sudah pindah, namanya masih dicatat di situ karena mereka mempertahankan jumlahnya. Pusing amat orangnya udah ganti tempat tinggalnya. Pusing amat dengan itu. Pusing amat dengan kerohaniannya. Yang penting jumlahnya mantap. Dan bisa saja dengan jumlah mantap dan selalu ikuti kota dalam baptisan, kita dapat sokongan terus. Apakah gereja Kristus seperti ini gayanya? Ini bukan gereja Kristus, ini namanya Babylon. Ini namanya Babylon. Apakah yang seperti ini dimeteraikan atau terima tanda binatang? Tanda binatang. Ini bukan gereja Kristus. Walaupun namanya, logonya, organisasinya gede, orangnya banyak, pusing amat. Itu bukan yang menentukan gereja Kristus. Oh, mereka itu kecil, cuma sedikit. Emangnya murid Tuhan Yesus ada berapa jubel? Cuma 12 kurang 1 diganti Matias menjadi 12 lagi sebelum hari Pentekost. Dan fondasi gereja Tuhan berapa? 12. Jadi kalau kita sungguh serius untuk benar-benar mau selamat, kita benar-benar belajar dan benar-benar pengen tahu apa itu keselamatan. Jangan cuma ikut-ikut rame karena malas belajar. Saya percayakanlah pasti yang dibilang benar. Dia bilang saya selamat. Yang penting setia ke sini, setia ke situ, setia ini, pasti selamat. Tapi saya kalau baca Alkitab nggak ngerti kalaupun buka Alkitab. Lalu harap mau selamat, lalu marah kalau dibilang kamu kalau gini hilang, marah lagi. Kalau bisa buktikan kenapa salahnya, bolehlah marah. Enggak pernah buka Alkitab lalu bilang marah. Kita kan sudah selamat, sudah dibaptis kita. Enggak ada hubungannya dengan selamatan ini, saudara.
Karena mereka nggak tahu. Mungkin perjanjian pernikahan dengan Kristus itu sama dengan perjanjian di dunia. Main ganti aja kapan saja. Betul, ada saatnya kita hidup dalam kebodohan ya. Dan saya lah salah satu yang hidup dalam kebodohan dan dosa dulu. Tapi saya sudah bertobat. Bagaimana dengan kita sekarang? Dan Tuhan bilang di ayat 33, inilah perjanjian yang aku akan adakan dengan rumah Israel. Kita tahu ini Israel modern kan? Setelah hari itu, Jehovah God bilang, saya akan menempatkan hukum saya di dalam mereka. Nah, kalau 10 hukum ditempatkan artinya apa? Di most holy place. Ada 10 hukum dengan ada di punya statutes. Betul kan? Artinya umat Tuhan itu disimpan dalam pikiran mereka apa? 10 hukum, statutes, dengan judgments. Itu gereja Kristus. Dan saya akan tulis dengan jari atau dengan roh ke dalam hati mereka hukum Tuhan, statutes dengan judgment, hukum Musa. Nah sekarang saya tanya, apakah yang mengaku gereja Kristus tahu apa statutes dengan judgment? Apakah mereka sedang keep the feast? Kok bisa mereka bilang mereka gereja Kristus? Hanya karena hari Sabatnya benar. Ngomong-ngomong tentang hari Sabat yang benar, yang pakukan Tuhan Yesus apa? Orang Yahudi. Mereka berbakti hari keberapa? Sama. Apakah karena hari ketujuh udah pasti masuk surga? Kalau hari ketujuh itu adalah tuntutan masuk surga, orang Farisi paling pertama masuk surga semua, betul? Galati 4, ayat 21. Ayat 22 kita lihat. Abraham ada 2 anak. Yang satu anak budak. Yang satu anak budak, Hagar, hamba. Yang satu anak yang bebas, Sarah. Tunggu. Wanita ya, ada wanita. Wanita gereja ya. Tapi dia yang hamba budak ini lahirnya berdasarkan apa? Daging. Hagar. Nah kita tahu Abraham pilih Hagar karena istrinya Sarah mandul kan. Tapi Tuhan bilang kamu punya anak akan dari Sarah. Dan itu yang bilang firman Tuhan, roh Tuhan. Yang mengungkapkannya kamu akan ada anak melalui kuasa Roh Kudus. Dan itu sebabnya kamu punya istri mandul untuk buktikan bahwa itu bukan hasil kamu sendiri, tapi hasil Roh Kudus. Kalau Sarah nggak mandul, dari mana mereka tahu ini anak yang diberikan Tuhan? Kalau ini normal bagi manusia untuk mempunyai anak. Makanya Sarah mandul supaya mustahil untuk bisa punya anak. Dan dalam kemustahilan itulah dibuktikan bahwa ini hasil Roh Kudus. Tetapi karena karena Abraham nggak percaya, dia ambil Hagar. Dan Hagar itu hasil usaha dagingnya sendiri tanpa percaya kuasa Tuhan. Artinya Hagar atau Ismail ini bukan hasil pernikahan antara Kristus dan gerejanya. Karena roh Tuhan nggak diterima oleh Abraham untuk menghasilkan Ismail. Dia menghasilkan Ismail dengan usahanya sendiri, bukan dengan kuasa Roh Kudus. Artinya kalau kita berusaha untuk berbuat baik, kita sama dengan Ismail. Hanya kuasa Tuhanlah yang bisa menyanggupkan saya untuk tidak berdosa, bukan usaha saya sendiri. Ini covenant-nya. Artinya waktu Tuhan bilang, saya akan membuat perjanjian dengan kamu akan menghasilkan karakter saya sebagai anak saya. Itu hasil kerja Tuhan. Jangan kamu berusaha untuk menghasilkan karakter Tuhan dengan usaha kamu sendiri. Dan setiap kali saya berusaha, kamu adalah Abraham dengan Hagar. Tetapi dia
yang lahir berdasarkan janji. Dan kamu percaya janjinya. Dan Hagar dengan Sarah atau Ishak dengan Ismail ini adalah contoh daripada dua covenant ini. Yang satu adalah hasil budak Mesir, Agar namanya atau Hagar. Dan yang satunya tentu saja Sarah kan. Yang satunya adalah Yerusalem. Dan bukan Yerusalem di Palestina. Yerusalem di atas. Yerusalem di surga. Free. Dan dia bukan budak. Dia free, bebas. Ibu dari kita semua. Artinya, kalau kita mau menjadi anak-anak, kalau kita mau disamakan dengan Yerusalem di surga, kita harus terima covenant dan Tuhanlah yang selamatkan kita. Bukan kita yang berusaha untuk selamat. Jadi kalau saya bilang, oh saya sudah dibaptis, ada sertifikat baptisan, itu usaha kamu. Siapa sih yang nggak bisa dibaptis? Itu usaha kamu. Semua orang bisa dibaptis tanpa kuasa Tuhan. Orang yang nggak percaya Tuhan pun bisa masuk kolam baptisan dan dibaptis. Itu usaha manusia untuk menghasilkan Agar. Tapi kalau keselamatan saya bilang bukan terdiri dari surat baptisan, tapi karakter Kristus yang hanya bisa dihasilkan oleh kuasa Roh Tuhan, itu anak yang namanya Ishak. Itu namanya Yerusalem. Itu the bride of Christ. Itu mempelai wanitanya Kristus. Ini adalah perjanjiannya. Jadi dalam dia punya covenant of marriage ini, dia bilang, masih mau menikah? Masih tertarik? Percaya enggak? Dia bilang, oh saya enggak percaya. Oke, bubarlah. Sorry, tamu-tamu pulang semua. Saya punya calon istri enggak percaya dia bisa setia dengan saya. Bisa gitu. Tapi kalau setia, maju terus. Maju terus. Kita lebih serius. Kayaknya kita lebih serius untuk bikin acara pernikahan yang besar, yang mewah, undang tamu, sewa limusin, dan bajunya ini. Oke, saya ngerti kita dulu gitu, ya saya ngerti. Tapi itu dongengnya bukan main. Nggak ada salahnya untuk baik ya. Tapi yang saya bilang dongeng ialah itu lebih penting untuk saya secure daripada saya punya pernikahan untuk menjadi Yerusalem. Nggak ada salahnya mau menikah dan baik semua itu. Nggak ada salahnya. Tapi itu seakan-akan lebih penting untuk jangan dilalaikan daripada saya punya pernikahan dengan juru selamat saya, punya hubungan pernikahan itu. Yang kenapa? Saya sudah dibaptis, saya sudah jadi gereja Kristus. Nggak usah bikin acara gede-gede. Ya potluck lah setelah baptis. Jadi pernikahan di dunia ini lebih besar daripada potluck hari Sabat di ruangan fellowship. Mana yang lebih penting pernikahannya bagi orang di dunia ini nampaknya akhir zaman ini ya? Lihat. Wahyu 12. Kita lihat ada wanita Yerusalem. Dia adalah ibu. Dari mana saya tahu dia ibu? Dia sedang pregnant kan? Dia sedang pregnant. Artinya dia ibu. Sudah mau melahirkan. Nah, kalau dia ibu, dia Yerusalem, dia adalah the bride of Christ. Dia adalah the bride of Christ. Dan dikatakan di sini, dia mengandung dengan anak dan dia sedang menderita mau melahirkan. Kita tahu wanita yang mau melahirkan menderita kan? Dan menderitanya apa? Dia berteriak kan? Dia berteriak kan? Wanita sakit dan dilambangkan berteriak. Tahu nggak? Waktu Kristus sudah mau lahir, ada apa? Ada berteriakan yang keras. Loud cry. Jadi waktu gereja sudah mau melahirkan, ada pekabaran apa? Loud cry. Dan waktu dengar orang di luar tempat bersalin itu, kenapa ada wanita berteriak? Ada yang mau lahir lah. Dan kalau saya dengar ada loud cry, artinya
ada karakter Kristus yang sudah mau lahir. Bisa lihat itu? Dan sebelum dia lahir, dia harus diform, dia harus dibentuk. Galatia 4:19 bilang, sementara dia sedang menderita, dia menderita apa? Dia menderita lagi. I travail in birth again. Artinya apa? I am born again. Tapi born again-nya Kristus harus dibentuk dulu di dalam kandungan, baru lahir. Dan untuk dibentuk itu, Roh Kudus, kuasa Tuhan harus berdiam sehingga saya menjadi gereja. Kalau enggak, saya namanya pelacur. Dan yang lahir adalah anak Babylon. Yang lahir adalah Ismail. Dilambangkan Ismail. Ismail bisa selamat. Dia cuma lambang, tapi bukan berarti dia sudah pasti hilang. Kecuali dia memang tolak kebenaran. Jadi untuk kita menjadi anak-anak daripada ibu ini, kita harus dilahirkan oleh roh. Kristus harus dibentuk dulu. Kristus harus ditanamkan dulu dengan belajar firman Tuhan, percaya, dan dihidupkan. Dan nggak pernah kita berdosa. Kalau berdosa apa? Lambang dosa apa? Darah. Kalau wanita sedang pregnant, lalu dia berdarah sebelum lahir, artinya apa? Aborsi. Jadi kalau saya sudah terima Kristus, lalu saya dengan sengaja berdosa, aborsi. Yang banyak terjadi sekarang dengan orang-orang disuntik, sekarang bayi-bayi di Mesir, bayi-bayi di Bethlehem sedang dibunuh oleh Herod dan oleh Firaun sekarang. Suntikan-suntikan bayi-bayi sama dengan Tuhan Yesus sebagai bayi mau dibunuh, Musa sebagai bayi dibunuh, umat Tuhan di akhir zaman dilambangkan juga bayi-bayi yang mau dibunuh. Betul kan? Jadi setiap kali mau lahir ada yang mau bunuh. Apa yang mereka buat sekarang? Ibu-ibunya disuntik, lalu apa? Ibu-ibunya semua apa? Aborsi semua. Gugur bayi-bayinya sebelum lahir kan? Banyak sekali ya apa yang terjadi sekarang. Jadi apakah sedang terjadi? Apakah ini Wahyu 12 ayat 2 sedang terjadi sekarang di mana naga marah dan dia mau binasakan bayi yang mau lahir? Ini sedang terjadi di akhir zaman. Nah, mari lihat ya. Mari kita lihat anak sulung yang nominal. Mari kita lihat anak sulung nominal. Artinya gereja Yerusalem nominal. Nominal artinya Babylon ya. Cuma nama doang, KTP doang. The nominal firstborn. Matius 2:15. Dikatakan di sini, keluar dari Mesir, aku memanggil anakku. Aku memanggil anakku keluar dari Mesir. Kalau kita baca di Keluaran 5 ayat 1, umat Tuhan dipanggil keluar untuk bikin apa? Untuk merayakan feast di padang belantara. Jadi umat Tuhan di Wahyu 18:4 dipanggil keluar supaya bisa gather together and keep the feast sesuai dengan Ibrani 10 ayat 25 ya. 25-26. Ini dia. Kita sudah belajar kan itu? Jadi dia bilang, dari Mesir saya panggil anak saya. Tunggu, anak saya siapa namanya? Siapa anaknya yang dipanggil dari Mesir? Keluaran 4 ayat 22. Dikatakan, Israel adalah anak saya. Saya punya anak sulung. Jadi waktu anaknya dari Mesir dipanggil keluar, kita tahu yang dipanggil siapa? Tuhan Yesus kan? Karena Tuhan Yesus lari mau dibunuh Herod dan sedang berada di Mesir, lalu dipanggil keluar kan karena Herod sudah mati. Dan itu firstborn-nya Tuhan Yesus. Bapa kan? Sesuai dengan di Kolose 1:15 bilang ini adalah firstborn dari semua creation. Ini dia. Dan siapa juga firstborn? Umat Israel. Umat Israel. Jadi umat Israel keluar dari Mesir, anak Israel, anaknya Yakub yang menjadi Israel, Tuhan Yesus keluar dari Mesir karena sembunyi dengan orang tuanya di Mesir sampai Herod mati. Dialah anak sulung juga. Lalu Wahyu 14 ayat 4. Apa yang dikatakan? 144.000 adalah buah sulung. Kata lain buah sulung apa? Firstborn.
Kita tahu mereka adalah yang dimeteraikan kan. Di 7 ayat 4 dikatakan mereka yang dimeteraikan dan mereka adalah 144 dari semua suku Israel. Artinya ini mempelai wanitanya Kristus 144.000. Dan Wahyu 18 ayat 4 dikatakan, dan saya mendengar suara dari surga dibilang, keluarlah daripada Babylon, keluarlah dari Mesir, my people. My people siapa? Dan kalau dipanggil keluar dari Mesir untuk ke feast, dipanggil keluar dari Babylon di akhir zaman untuk apa? Untuk pergi ke gunung kan? Umat Tuhan dipanggil keluar ke gunung. Matius 24 ayat 16. Dan Lot dengan keluarganya dipanggil keluar dari Sodom untuk ke gunung juga. Karena kita tahu di gunung ada sungai, ada hujan. Sesuai dengan Yesaya 30 ayat 25. Di saat Babel jatuh. When the towers fall. Dan umat Tuhan dipanggil ke gunung. Dan gunungnya apa? Mount of Congregation. Yesaya 14-13. Dan Wahyu 16 ayat 16 kan. Adalah Armageddon. Armageddon adalah artinya apa? Gunung pertemuan. Situ umat Tuhan dipanggil untuk berada di kerajaan surga. Dipanggil keluar dari Babylon karena siap untuk dijemput Kores dari timur untuk ke utara di tahta Bapa di gunung pertemuan. Ibrani 12 ayat 22. Di Gunung Sion, dipanggil ke Gunung Sion. Gunung ini, Mount. Okay. Mount itu adalah Armageddon kan? Gunung Sion, kota Bapa, Yerusalem di surga. To the General Assembly, ini assembly apa? Sama dengan congregation. Gereja daripada firstborn. First fruit. Yang dimeteraikan. Yang keluar dari Mesir. Keluar dari Babylon. Firstborn semuanya. Umat Tuhan dipanggil keluar dari Babylon untuk ke Yerusalem. Bukan di Palestina. Jangan buang-buang uang ke Yerusalem untuk ambil air Sam-Sam di situ. Ke Yerusalem di surga ada sungai murni yang hidup, yang mengalir keluar dari tahta Bapa dan Domba, yang memberikan kehidupan bagi buah pohon kehidupan yang kita akan kunjungi setiap bulan dan makan buahnya selama-lamanya. Dalam jangka waktu setiap bulan kita akan datang setiap selama-lamanya itu. Ini gereja yang sedang dipanggil keluar. Di Yohanes 10 ayat 16 ada domba-dombaku yang masih berada di luar kandang. Itu dombaku. Saya harus panggil mereka supaya cuma ada satu gembala. Satu God. Satu nama. Yerusalem. Ini saudara-saudara. Ini sedang terjadi sekarang. Apalagi kita sudah tahu apa yang terjadi di September 24, 2015. Ini waktunya. Jangan kalau Tuhan punya cara itu bukan begini. Jangan pikir Tuhan cara begini. Tuhan panggil sekarang, besok datang. Bukan. Oh, kalau kita harus keluar sekarang, lalu mau bikin apa? Tuhan kok belum datang? Tuhan kasih jangka waktu yang panjang untuk saya keluar karena yang keluar itu enggak semua sama-sama, enggak semua dapat pekabaran dan enggak semua yakin sama-sama. Jadi jangka waktu Tuhan punya panjang sabar itu yang membuat sejak dia panggil dan datangnya enggak dengan segera, tapi pasti dan tambah lama tambah dekat. Jadi jangan kalau mau keluar oke, harapnya nanti malam datang. Nah, kalau harapnya nanti malam datang, siapa yang selamat kalau karakter enggak dibentuk dalam satu malam? Jadi Tuhan sedang memanggil gerejanya. Tuhan sedang memanggil gerejanya. Artinya kalau kamu bukan gerejanya, kalau di dalam kamu tidak berdiam rohnya, kamu nggak akan keluar karena yang akan dengar suaranya ialah yang sinkron dengan rohnya. Jadi, kita nggak perlu keluar. Itu buktinya kamu bukan umatnya. Itu buktinya kamu bukan gerejanya. Ibrani 12 ayat 16. Nah, itu bicara tentang gerejanya. Siapa ini fornicators? Siapa ini nominal firstborn ya? Siapa nominalnya? Di Ibrani 12 ayat 16 dibilangkan ada jangan kamu seperti fornicator, percabul itu. Namanya siapa? Esau. Karena untuk
bisa jual atau beli, dia jual, dia punya hak sulung. Tahu nggak kata lain hak sulung? 6416 adalah firstborn. Artinya Esau, walaupun dia memang anak sulungnya Ishak ya, tapi dia anak sulungnya Ishak by the flesh, hasil daging. Itu si Esau itu anak dagingnya Ishak. Dan dia jual, dia punya hak sulungnya, dia pikir karena dia anak sulung, otomatis dia terima hak sulung surgawi. Enggak. Jadi dia jual hak sulungnya, walaupun nggak ada artinya, tapi dia jual. Artinya untuk dia, hak sulung itu nggak penting. Dia bilang, yang penting saya bisa jual atau beli. Waktu dipaksakan dan harus terima tanda binatang, dan kalau nggak terima nggak bisa jual beli, ya jual belilah. Saya kan sudah hak sulung. Saya pasti selamat. Biar saya bisa jual beli tanda, biar terima tanda binatang, saya kan sudah selamat. Mari kita lihat. Apakah karena dia memang anak sulung daripada Ishak, otomatis selamat? Enggak. Karena mau jual beli, dia tinggalkan hak sulungnya, lalu dia berikan kepada Yakub. Nah, Yakub ini bukan hak sulung. Dia punya flesh. Tapi Yakub menjadi Israel. Dan yang dipanggil keluar adalah firstborn dari Mesir, ada Israel. Artinya, walaupun saya enggak secara flesh hak sulung, saya bisa menjadi hak sulung berdasarkan promise, janji, atau spirit seperti Ishak. Jadi, ini sama dengan enggak ada gunanya menjadi anak sulung karena bukan itu janji. Tahu nggak? Ibu-ibu di dunia ini bukan main gede-gedein anak sulungnya. Dibuat anak kesayangannya, dia punya anak kesayangan. Udahlah, pokoknya anak yang lain nggak penting. Yang penting anak sulung, betul? Bukan main. Anak sulungnya dibikin kayak tradisi orang-orang Farisi, kayaknya udah inilah. Dan jelas-jelas ditunjukkan saya lebih cinta anak sulung saya daripada yang lain. Padahal anak sulung itu anak sulung apa? Anak sulung daging itu sama dengan Esau. Itu sama dengan Ismail. Ismail benar-benar secara daging anak sulung. Kalau bilang lahir anak sulung dari Abraham. Bukan Ishak. Ismail lahir duluan. Esau lahir duluan. Tapi yang firstborn Yerusalem surga adalah Israel, Yakub, dan Ishak. Jadi ini kebiasaan di dunia ini di mana ibu-ibu sangat membesarkan anak sulungnya dan anak-anak lainnya bisa rasa sekali bahwa mereka nggak dicintai ibunya karena ibunya benar-benar mencurahkan segala-galanya kepada anak sulungnya. Ini benar-benar nggak ada alkitabiahnya. Ini adalah flesh kelas berat. Dan dia ditolak. Walaupun dia mau bertobat, dia ditolak. Jadi waktu dia jual hak sulungnya, dia ditolak walaupun dia bertobat pun sudah terlambat. Artinya, di saat saya bilang gini ya, perhatikan baik-baik di sini. Di saat saya bilang, supaya saya bisa naik kapal terbang dan masih bisa jalan-jalan, dan untuk jalan-jalan harus dapat paspor suntikan, dan untuk dapat paspor suntikan, saya harus disuntik, dan kalau nggak mau disuntik juga, ya saya beli yang itu kan bohong. Nah, kalau belum terlalu ngerti, bolehlah. Tapi kalau sudah ngerti, apa? Waktu bertobat, nggak bisa lagi. Jadi, orang-orang yang sudah tahu salah, tapi hanya untuk bisa naik kapal terbang, hanya untuk bisa masuk toko, mereka jual hak sulungnya hanya untuk bisa beli atau jual. Dan waktu mau bertobat, nggak bisa lagi. Dan dia, walaupun dia menangis, dia bilang, berikan hak sulung lagi. Sudah terlambat. Nanti kita akan lihat ayatnya ya.
Ibrani 6 ayat 46, Yohanes 6 ayat 63 dan 66. Okay? Anyway, kita mau ke situ supaya kita lihat. Walaupun saya akan kunjungi lagi nanti. Mari kita ke Ibrani 6 ayat 4. Jual hak sulung, finish. Untuk bisa beli sesuatu ya. Untuk bisa jalan-jalan, untuk bisa jalan-jalan ke Eropa dan semua itu. Saya lebih tertarik ke Yerusalem di surga daripada ke Eropa kalau harus disuntikkan semua itu, okay? Kalau mereka ayat 4, mustahil bagi mereka yang sudah diterangi, sudah mencicipi grace, sudah menjadi bagian daripada kuasa Roh Kudus, sudah mencicipi manisnya firman Tuhan dan sudah merasakan kuasa, kalau mereka murtad kembali. Untuk mereka mau bertobat lagi. Karena mereka sudah salibkan Tuhan Yesus lagi dan mempermalukan Tuhan Yesus. Mustahil untuk bertobat. Ini dia. Dan untuk Esau mustahil bertobat kalau dia jual hak sulungnya, walaupun nggak berarti, tapi bagi dia anggap nggak penting ya. Walaupun memang bukan itu, tapi dia nggak tahu itu. Dengan dia jual itu dia bilang apa? Lebih baik saya beli atau jual, dapat tanda binatang nggak apa-apa. Yang penting dapat surat boleh travel. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan di sini. Firman yang aku jawabkan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi kamu harus makan saya punya daging, dan saya punya daging adalah saya punya firman. Itu adalah roh. Itulah yang membuat kamu menjadi mempelai Kristus. Apa yang Yohanes 6:6 bilang. Di saat itu murid-murid bilang, oh nggak bisa ini. Mereka mundur dan nggak pernah berjalan dengan Tuhan Yesus lama-lamanya. Artinya di saat Tuhan Yesus bilang, ayo terima rohku, makan firmanku, turutlah segala sabdaku. Waktu mereka nggak mau, finish. Ayo, jadilah saya punya mempelai wanita. Jadilah firstborn. Jadilah gereja Kristus. Jangan jual hak sulungmu. Nggak mau. Saya mau jual dan beli. Saya mau red beans. Saya mau surat bisa travel. Walk no more. Impossible untuk bertobat. Apakah ini main-main ini? Sangat mengerikan. Tuh. Oke. Kita lanjut. Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Tuhan bilang, inilah saya punya perjanjian, dan perjanjian inilah perjanjian yang kekal. Ayat 8. Semua tanah Kanaan, tapi bukan Kanaan di bumi. Semua tanah Kanaan kamu bisa tinggali untuk selama-lamanya. Lalu dibilang apa? Aku akan menjadi kamu punya God. Ini covenant kan? I will be your God. Dan setiap kali dia bilang I will be your God, tadi dia bilang apa? Keluar. Kalau saya mau jadi kamu punya God, kamu mau jadi saya punya mempelai, kamu harus keluar. Sama dengan 2 Korintus 6 ayat 18 kan? Lalu dikatakan ayat 9, kamu akan memelihara saya punya covenant. Kita sudah baca tadi Jeremia kan? Kamu harus memelihara saya punya covenant. Artinya kalau mau menerima warisan, satu, orang itu harus dilahirkan oleh roh, harus menghasilkan buah-buah Kristus. Harus memiliki karakter Kristus sebagai yang dilambangkan anak itu. Anak adalah buah, buah adalah buah roh. Ini perjanjiannya yang diadakan antara Kristus dengan gerejanya, kalau mau jadi gerejanya. Tapi apa yang terjadi dengan Esau? Dia jual. Nah, Esau ini kita lihat dia adalah apa? Fornicator ya. Percabulan. Kita tahu percabulan adalah apa? Babylon sudah jatuh kan? Wahyu 17:1-2-3. Babylon sudah jatuh, itu percabulan. Mari kita lihat pekerjaan daripada flesh ini. The works of flesh ini adalah Esau, ini adalah Abraham yang dengan Hagar, adalah diungkapkan adalah adultery, fornication, uncleanliness, lasciviousness. Okay. Jadi kita bisa lihatlah Esau menolak covenant-nya
Dia melayani dagingnya, tapi dia masih menganggap bahwa dia keturunannya siapa? Abraham. Dia masih menganggap bahwa dia keturunannya Abraham. Kan? Kita ke Yohanes 8 ya, kita Yohanes 8. Kalau nggak salah saya kasih tunjuk juga nanti. Sorry. Saya kasih tunjuk juga ayatnya. Tapi kita ke Yohanes 8 lah sebentar. 33 ya. Yohanes 8. Jadi walaupun dia anaknya Ishak dan Abraham, tapi dia bukan anaknya Ishak dan Abraham. Itu maksud saya. 33 dikatakan. Di 33 mereka bilang, kita keturunannya Abraham. Ini orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kita keturunannya Israel dan kita nggak pernah diperbudak seperti Ismail kan? Ismail. Kita anaknya Ishak dan Abraham, bukan Ismail. Lalu terus bilang apa? Barang siapa berdosa, kamu diperbudak dosa. Dan dikatakan kalau kamu memang keturunan Abraham, kenapa kamu mau bunuh saya? Abraham nggak pernah mau bunuh saya. Lalu ayat 4 dibilang apa? Kamu anaknya iblis karena iblis adalah bapa kamu. Jadi ada kita lihat di sini bahwa yang mengaku sebagai umat Tuhan sebenarnya anak-anak iblis atau synagogue of Satan. Kita sudah belajar itu kan? Sudah belajar. Ada yang bilang, oh saya ini keturunan, saya ini berapa generasi orang Advent kan? Saya ini berapa generasi? Yang membuat orang Advent itu roh Tuhan berdiam dalam dia dan hidupnya berdasarkan firman Tuhan dan nggak pernah kompromi walaupun mati kelaparan tetap mempelainya Kristus. Walaupun nggak bisa naik kapal terbang jalan-jalan lagi tetap mempelainya Kristus. Walaupun diolok-olok tetap mempelainya Kristus. Mempelainya Kristus enggak, oh mempelainya Kristus yang penting aman-aman. Pas enggak aman lagi, oh Kristus ngerti kok. Saya boleh kan berselingkuh sekali-sekali. Saya punya suami ngerti kok. Kalau ada yang goda, suami saya ngerti kok. Apakah Kristus mengerti seperti itu? Apakah Kristus seperti itu? Apakah perjanjian Kristus, kalau kamu pengen berselingkuh dan kamu belum tinggalkan, nggak apa-apa. Saking cantiknya nggak apa-apa. Apakah begitu? Apakah itu perjanjiannya? Apakah gereja Kristus bisa berdosa, bisa melayani daging, dan saya kan sudah dibaptis. Apakah baptisan namanya di surga atau di bumi? Ulangan 4 bilang, Israel, dengar statutes dengan judgment, lakukan kalau kamu mau hidup. Dan kamu akan lakukan, dan kalau kamu lakukan di tanah perjanjian di mana kamu akan tinggal di situ selama-lamanya. Artinya statute judgment yang kita belajar tadi apa? Penting. Nah, yang mengaku gereja Kristus sedang pelihara covenant enggak? Sedang bikin statute dengan judgment enggak? Sedang menjunjung tinggi hari Sabat dengan dia punya feast enggak? Apakah ini namanya nominal firstborn? Firstborn KTP doang. Kristus memberikan kepada Musa statutes dengan requirements untuk menjadi agama yang hidup, bukan agama yang mati, untuk menjadi pagar sebagai umat Tuhan supaya tidak berdosa. Orang Kristen membuat satu kesalahan yang sangat besar dengan mengatakan bahwa hukum Musa ini nggak penting. Kan? Seakan-akan dia bertentangan dengan Injil Kristus. Seakan-akan Kristus punya Injil bermusuhan dengan hukumnya Musa. Kita tahu di Alkitab dikatakan, Tuhan bilang, kalau kamu terima Musa, kamu harusnya terima saya. Kalau kamu tolak saya, kamu tolak Musa. Sekarang umat-umat Tuhan bilang, nggak penting itu statutes adjustment-nya Musa. Kan? Padahal itu Musa bicara tentang 10 hukumnya Bapa yang anak ungkapkan di Bukit Sinai. Jadi kalau kamu tolak Musa, kamu tolak Kristus. Dan kalau kamu tolak Musa, kamu bukan gerejanya Kristus. Karena kamu tidak pelihara statute dengan judgment, kamu nggak ngerti tentang hari Sabat karena kamu tolak feast.
Karena melanggar, umat Tuhan diberikan hukum Musa supaya hukum Musa ini bisa menjelaskan 10 hukum. Kita belajar tadi malam. Artinya hari Sabat itu dibesar-besarkan seperti orang Farisi. Walaupun di hari Sabat mereka bukan main, pikirannya penuh dengan dunia. Sementara pendetanya khotbah, sedang di dunialah pikiran pendengarnya. Makanya kadang-kadang pendeta mau khotbah mau bilang apa juga pusing amat. Nggak ada yang benar-benar perhatikan Kak doktrinnya palsu atau enggak. Apakah ini gereja Kristus? Kalau gereja Kristus dan firman Kristus, saya dengar, saya nggak akan tidur di bangunan yang dibilang gereja, betul? Saya akan perhatikan, saya akan catat. Kalau saya, bilanglah saya mulai pacaran ya. Lalu saya suka sekali nih cewek ini. Bukankah dia punya suara kalau kedengaran? Langsung ke mana suaranya? Saya rekam, saya cari suaranya kan. Setiap kali dengar suaranya saya kejar kan. Kalau Kristus memang saya punya beloved, masa kalau dihotbahin saya tidur? Masa saya kebangunannya terlambat pas untuk doa tutup? Apakah itu Kristus punya beloved? Gak bisa. Kita harus pikir, masa cewek lebih berharga dari Kristus? Saya lebih banyak waktu dengan cewek saya daripada dengan Kristus yang mau kasih kehidupan kekal. Lalu kamu bilang kamu gerejanya Kristus. Dan kita tahu bahwa yearly feast diberikan untuk saya bisa memelihara 10 hukum. Jadi apakah ini surat sertifikat pernikahan ini hanya bagus di bumi, nggak bisa ditunjukkan di pintu gerbang surga untuk masuk nanti? Nggak ada gunanya. Karena gereja di akhir zaman nggak memelihara hukum Tuhan semuanya. Ditolak semuanya. Lalu bilang kita keturunan Abraham. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Ini 833 tadi kan, kita Abraham punya keturunan. Tapi kalau kita Abraham punya keturunan, kenapa kamu mau bunuh saya? Galatia 5:19 kan. Pekerjaan flesh adalah fornication. Apalagi? Witchcraft. Nah, apa witchcraft? Sorceries. Apa pekerjaan flesh yang bukan Kristus punya gereja? Apa witchcraft? Saya kasih tunjuk ya. Apa witchcraft? Ini bukan gereja Kristus. Witchcraft. Selain fornication, witchcraft. Okay? Apa witchcraft? 18. Ini dia. 23. Dan for thy merchants-nya Babylon adalah orang-orang besar di bumi, dan karena melalui Babylon punya sorceries, seluruh bangsa-bangsa ditipu. Apa sorceries? Apa arti sorceries? Kita lihat di Gerikanya 18:3. Apa sorceries? Okay. Ini sorceries kan? Nah, ini ya. 5331. Oke, kita baca di sini. Apa sorceries? Ini Esau nih. Farmakia. Obat-obatan farmasi. Magic, sorcery. Lalu apa? Witchcraft. Witchcraft sama dengan apa? Obat-obatan farmakia. Itu witchcraft. Lalu kita bilang kita umat Tuhan, lalu kita disuntik dengan obat-obatan farmakia, lalu kita bilang kita gereja Kristus, sedangkan ini Esau dan sama dengan Ismail, pembunuh, bunuh Tuhan Yesus, witchcraft, gereja Kristus, witchcraft. Semua yang lakukan ini, semua yang witchcraft, nggak akan masuk
nggak akan mewarisi kerajaan Bapa, nggak akan. Nggak akan masuk kerajaan surga, akan dibinasakan sama-sama dengan setan walaupun duluan menjadi debu. Dia bukan orang Yahudi yang pengakuan saja, yang hidup berdasarkan keinginan dagingnya. Dia orang Yahudi di dalamnya yang hidup berdasarkan roh Tuhan apapun konsekuensinya di dunia ini. Ini namanya gereja Kristus. Dan setelah itu 144.000 bersuka cita dengan kemenangan mereka. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Bapa. Ingat kan? Dan saya melihat ada kelompok yang sedang meraung-raung penuh dengan penderitaan. Di jubah mereka tertulis dengan huruf-huruf besar. Kamu ditimbang di timbangan dan kedapatan ringan. Lalu Miss White bilang, saya tanya, siapa mereka ini yang bukan 144.000, yang bukan gereja Kristus? Dikatakan apa? Mereka ini yang dulu pelihara hari Sabat, tapi sudah tinggalkan hari Sabat. Mereka yang dulu pelihara Sabat, ingat, kita lagi ya. Mereka dulu tinggalkan hari Sabat, tapi sudah mereka dulu pelihara hari Sabat dan tinggalkan. Dulu mereka kabarkan dengan suara nyaring. Kita percaya kedatangannya. Kita ajarkan dengan semangat. Tapi kita sudah tinggalkan hari Sabat. Mereka dulu. Ibrani 6 ayat 4. Mustahil bagi mereka yang dulu di enlightened. Untuk kalau mereka tinggalkan, mustahil untuk bertobat. Saya lihat. Mustahil untuk kembali lagi. Jadi kalau orang-orang pelihara hari Sabat, tapi orang-orang ini nggak pelihara hari Sabat, tahu kenapa? Karena mereka nggak tahu status judgment, mereka tolak feast. Bagaimana saya bisa bilang bahwa orang-orang yang berbakti hari Sabat pelihara hari Sabat selain harinya tok? Artinya mereka pikir mereka pelihara hari Sabat. Dan mustahil kalau mereka nggak mau perbaiki untuk mereka bertobat. Dan ini bukan 144.000. 144.000 adalah gereja Kristus. Ini bukan gereja Kristus. Alkitab bilang, ini adalah gereja setan. Synagogue of Satan. Di saat time of trouble mulai, kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan pergi mengabarkan hari Sabat more fully. Ini kan, hari Sabat more fully-nya apa? Dengan status, dengan judgment-nya. Dengan dia punya feast. Kalau dari dulu kabar mengabarkan hari ke-7 harus berbakti hari ke-7, itu bukan more fully. Makanya Tuhan nggak datang-datang kalau cuma bilang hari ke-7 dan pas masuk gereja berantem-berantem, apalagi kalau pemilihan bukan main. Apakah itu gereja Kristus? Dan siapa yang marah waktu dikabarkan hari Sabat? Ini membuat marah gereja-gereja dan Advent nominal. KTP. Karena mereka nggak bisa buktikan bahwa yang dikabarkan hari Sabat itu salah. Mereka nggak bisa bilang bahwa itu salah. Mereka tahu itu benar, dan karena itu benar, mereka marah tentang statute judgment dengan feast. Nah, marah ya, mereka marah. Dan Tuhan bilang kepada Kain, Kain, firstborn palsu ya, kenapa kamu marah? Nebukadnezar, dan waktu Nebukadnezar dengar jawaban Sadrak, Mesak, Abednego, mukanya berubah, dia marah. Herod, Raja Herodes, waktu dia sadar bahwa rencana dia untuk bunuh Tuhan Yesus gagal, dia marah. Marahnya sama dengan siapa? Nebukadnezar sama dengan Kain yang bunuh Habel. Nominal antis marah. Marah semua. Wahyu 12, naga marah kepada gereja Kristus. Kain dan Abel adalah
contoh daripada dua kelompok yang akan ada sampai berakhirnya dunia ini. Kain dan Abel adalah contoh dua kelompok yang ada sampai Tuhan Yesus datang. Yang membedakan mereka ialah salah satunya melakukan pekerjaan setan. Dan dengan mereka worship God, artinya mereka mengaku. Kain apa? Kain anak sulung. Ismail, anak sulung. Esau, anak sulung. Anak sulung lahiriah, bukan spiritual. Yang menjadi anak sulung Kristus adalah yang anak sulung spiritual, bukan urutan anak orang secara flesh. Dan walaupun mereka melakukan pekerjaan setan, mereka sembah God di surga. Mereka sembah Bapa di surga sementara menjalankan pekerjaan setan. Kok bisa itu? Ini. Mereka sembah God-nya dengan cara mereka sendiri. Mereka menurutnya setengah-setengah. Mereka nggak mau mengikuti 100%. Kalian mau tahu nggak? Cara sembah God yang setengah-setengah, nggak 100%. Yesaya 66 ayat 22 katakan, di dunia baru, di langit baru nanti, akan tiba waktunya dari bulan baru ke bulan baru, dari hari Sabat ke Sabat, umat Tuhan akan sembah Bapa. Tunggu, artinya ini synagogue of Satan ini nominal Adventist ini, mereka berbakti hari Sabat tanpa dia punya feast dan statutes judgment. Artinya mereka hanya mau hari Sabatnya. Mereka bilang kita cuma mau hari Sabatnya. Kita nggak mau yang feast, kita nggak mau statutes judgment. Kita nggak, itu dipakukan semua. Kita hari Sabat itu hari perkumpulan ketemu kita setiap minggu kerja keras, lalu kita mau ketemu di gereja semua, betul? Itu hari Sabat kita. Kita nggak mau ini new moon segala macam berkumpul. Ini in a way of their choosing. Mereka hanya mau berbakti sesuai dengan pilihan mereka. Mereka hanya mau menurut apa yang mereka mau menurut. Worship-nya. Sementara worship-nya one new moon, one Sabbath. Lalu Sakarya bilang apa? Kamu akan datang worship to keep the Feast of Tabernacles. Tahunan punya, bulanan punya, mingguan punya, mereka tolak. Mereka hanya mau mingguan, dan mingguannya pun nggak dianggap feast. In a way of their own choosing, to render partial obedience. Di Maleakhi kan? You are partial to my law. Dan kalau kamu tidak mau datang dan sembah Jehovah di Yerusalem untuk worship, kamu tidak akan dicurahkan hujan. Dan semua orang Mesir yang belum keluar dari Mesir, tapi menamakan umat Tuhan, yang tidak mau ke Yerusalem dan nggak akan dapat hujan, mereka akan terima plagues, tulah, laknat, karena mereka tidak mau sembah Bapa dan pelihara Feast of Tabernacle. Yang semua ini menjelaskan hari Sabat. Artinya mereka yang mau worship ini, yang melakukan perjalanan setan, mereka bikin seenaknya. Artinya si Kain, oh saya mau sembah Bapa, tapi dengan cara saya nggak mau pakai darah domba. Saya nggak mau pakai binatang. Saya mau pakai, saya punya cara sendiri. Saya mau berbakti hari Sabat. That's it. Jangan bilang-bilang feast lagi. Akan terima plagues. Ulangan 28:15. Kalau kamu tidak mau mendengar suara Bapa dan melakukan semua ini, dan pelihara hukum dan statutes, kamu akan di-curse. Kamu akan dikutuk. Kamu akan dikutuk. Makananmu dikutuk. Kebunmu dikutuk. Ternakmu dikutuk. Kemana kamu pergi dikutuk. Kemana kamu keluar dikutuk. Semua kamu dikutuk. Karena
kamu tolak firman Tuhan. Sementara kamu mengaku sebagai gereja Kristus, padahal kamu Babylon, the daughter of Babylon. Di time of trouble, umat Tuhan lari dan tinggalkan desa-desa, kota-kota, dikejar orang jahat, dan orang jahat masuk rumah dan membunuh, dan pedangnya jatuh. Lain kali kita bicara tentang itu ya, dan janji. Mereka berseru malam, siang, dan malam untuk diluputkan. Matahari muncul, bulan berdiam diri, aliran sungai berdiam, kegelapan, awan-awan gelap seakan-akan tabrak satu dengan yang lain. Tapi di dalam kegelapan dan di dalam semua yang aneh ini, ada tempat yang cerah di mana muncul kemuliaan. Lalu terdengarlah suara Bapa seperti air deru. Air kita tahu apa? Roh Tuhan kan? Yang menggetarkan bumi dan langit. Langit terbuka dan tertutup. Gunung goyang seperti kayu ditolak angin. Dan bumi memuntahkan batu-batunya. Lautan seakan-akan sedang mendidih, memuntahkan batu-batunya. Dan sementara Bapa mengucapkan hari dan jam kedatangan anaknya, dia juga bilang apa? Dia ulang kembali everlasting covenant terhadap umatnya. Dia bilang apa? Inilah covenant yang saya sudah bikin kepada Abraham, saya mau ulang lagi kepada umat Tuhan sebelum mereka ketemu. Mereka mau punya mempelai pria di awan-awan. Dalam beberapa hari dan dalam beberapa jam, kamu make sure sebelum ke Yerusalem di surga, kamu dengar dulu janji yang kamu sudah buktikan dalam kehidupan kamu ini. Kamu setia dalam janjinya dan tidak mau melacurkan diri kamu. Kamu tidak mau menjual hak sulung kamu karena dipaksa untuk terima tanda binatang supaya hanya bisa beli dan jual. Umat Tuhan mendengar covenant Bapa yang diulang sebelum ketemu mempelai prianya di awan-awan. Kamu setia untuk mempertahankan covenant yang saya adakan dengan Abraham, yang kami sudah siapkan di Sakarya 6:13 sebelum ada yang ciptakan. Kamu setia walaupun mau dibunuh, kamu tidak goyang. Siap untuk terima Kristus sebagai kepala gerejamu. Wajah mereka diterangi dengan kemuliaan Bapa. Sebagaimana Musa wajahnya diterangi waktu dia turun dari Sinai. Orang jahat tidak bisa melihat kemuliaannya. Sama dengan umat Israel nggak bisa melihat wajah Musa. Dan waktu berkat yang tidak berkesudahan itu diucapkan kepada mereka yang menghormati dan memelihara hari Sabat, ada seruan nyaring. Di mana binatang dengan image-nya yang ditaklukkan ini sudah tiada lagi. Dan Musa melihat Yesus Kristus punya waktu. Musa melihat Kristus di kayu salib. Dia melihat rencana keselamatan. Sementara di padang belantara, dia dibukakan tentang Kristus punya misi dan kayu salib. Dan waktu dia terima 10 hukum ini diterima dengan pengertian bahwa Tuhan Yesus nanti mati di kayu salib. Artinya wajah kemuliaan Musa itu adalah kemuliaan yang dia terima 10 hukum yang adalah cuplikan daripada kemuliaan Tuhan Yesus di kayu salib. Karakter Bapa. Dan itu yang dipakukan di kayu salib. Dan yang dipakukan di kayu salib tidak bisa melihat wajah Musa yang memakukan feast, statute, judgment. Tidak bisa memandang wajah Musa. Dan orang-orang yang melihat Tuhan membuat covenant sama dengan Tuhan memberikan hukum covenant kepada Musa,
orang-orang tidak bisa melihat wajah Musa, sama dengan umat-umat yang tolak ini tidak bisa melihat wajah 144.000 persis sebelum bertemu dengan the beloved husband mereka. Tuhan Yesus di awan-awan. Saudara-saudara, nggak ada waktu lama lagi. Sekaranglah waktunya untuk kita menetapkan apakah kita benar-benar mau menjadi bride-nya Christ. Kita harus tinggalkan semuanya. Menderita untuk menyangkal semua yang enak-enak bagi daging kita di dunia. Sebagaimana Kristus sudah tinggalkan kemuliaan dan menjadi manusia dan diolok-olok dan dihina dan dianiaya, dia lakukan itu untuk istrinya. Bagaimana sikap gereja sebagai istrinya? Apakah gerejanya demikian juga seperti Kristus sudah tinggalkan semua untuk kita? Bukankah sangat patutlah kita tinggalkan semua untuk yang mencintai kita? Inilah pelajaran kita, the marriage covenant. Semoga kita benar-benar menjadi the bride of Christ. Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi datang.